Shalom adik-adik sekolah minggu, berjumpa lagi dengan Tante Fikar pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan terima kasih kepada Engkau Tuhan, atas kasih dan penyertaan yang Tuhan masih boleh berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih dapat beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8. Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita buka Alkitab kita secara bersama-sama. Amsal 1 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dengan judul perikop, nasihat dan peringatan. Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi Tante bacakan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, topik firman Tuhan kita untuk hari ini atau tema firman Tuhan kita untuk hari ini yaitu hadiah buat ibu. Apa adik-adik? Hadiah buat ibu. Nah, adik-adik yang terkasih, melalui firman Tuhan kita hari ini, apa hal atau pelajaran yang perlu kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini? Sebelum Tante menjelaskan isi dari firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan sebuah video singkat tentang lagu Kasih Ibu. Ayo adik-adik, mari kita saksikan bersama-sama. Maaf ibu, tak angkat teleponmu, menjawab ketus saat kau menelponku. Maafkan aku, jarang beri waktu ngobrol denganmu, bertanya kabarmu. Tak sabar saat kau bicara, kadang lupa ulang tahunmu. Maafkan aku, sering tidak pulang, sedang sibuk selalu jadi alasan.
kita sudah sama-sama melihat dan mendengarkan isi dari lagu yang disampaikan melalui video tadi. Tadi dikatakan, maafkan aku kalau aku sibuk, sering tak telepon, atau sering mengacuhkan ibunya. Atau tadi ada kata lirik lagunya, maafkan ibu, aku suka nakal, malas belajar, suka tak nurut. Adik-adik tahu tidak, dari lagu tadi kita belajar untuk menghargai atau mengasihi ibu kita. Melalui firman Tuhan hari ini katanya tadi, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jadi ketika mama, mami, atau orang tua kita menyuruh kita untuk makan, menyuruh kita untuk belajar, menyuruh kita untuk tidur siang, menyuruh kita untuk tidak nakal, atau mungkin mama atau mami kita sering marah-marah, sering kesal, sering merasa kecewa, atau sering sampai harus menyubit atau marah sama adik-adik, sama anak-anak sekolah minggu karena apa? Contoh, adik-adik ketika disuruh untuk makan, tapi adik-adik tidak mau makan. Atau contoh yang lain, ketika orang tua adik atau ibu adik menyuruh adik-adik untuk belajar, tapi adik-adik malah melawan, malah tidak menurut, dan malas-malasan untuk belajar, sehingga mama atau mami adik-adik itu mencubit atau bahkan marah, atau bahkan mungkin ada yang mau memukul seperti itu. Ketika mama atau mami adik-adik marah, itu bukan berarti kalau mama atau mami kita itu tidak sayang sama kita. Ketika mama kita marah ketika kita tidak mau makan, ketika mama kita marah ketika kita tidak mau belajar, ketika mama kita marah karena kita tidak suka menurut, ketika mama kita marah karena kita kalau disuruh tidur siang kita tidak mau, maka mama kita akan marah. Itu adik-adik bukan berarti mama atau mami kita itu tidak sayang sama kita. Justru ketika mama atau mami kita marah sama kita, itu karena mereka sayang dan mereka peduli sama adik-adik. Itu karena mama atau mami adik-adik pengen kalau anaknya tidur siang supaya anak-anaknya sehat, supaya kalau misalnya disuruh rajin makan, supaya apa? Supaya adik-adiknya itu sehat, kuat. Terus kalau mama menyuruh adik-adik untuk belajar, karena apa adik-adik? Supaya adik-adik semuanya itu bisa lebih pintar dan bisa lebih sukses dan bisa lebih berhasil daripada mama atau papa adik-adik. Sebagai contoh, ada seorang anak yang namanya si Ucok. Jadi si Ucok sering disuruh mama atau maminya untuk tidur siang, tapi dia tidak mau. Aku tidak mau, ma. Aku tidak mau tidur siang. Untuk apa tidur siang itu, ma? Untuk apa tidur siang itu, mami? Seperti itu. Nah, karena permasalahan yang seperti itu adik-adik, karena si Ucok tidak mau tidur siang, dia marah, dia melawan, dia tidak nurut sama mamanya, lalu mamanya datang, mamanya cubit dia, atau mamanya marah. Kamu Ucok, kalau kamu dibilangi kamu harus mengerti. Atau mungkin mama kita suka marah, kamu kalau mama bilangin atau mami bilangin jangan main handphone,
Handphone itu tidak bagus untuk kesehatan matamu. Tapi adik-adik suka marah. Adik-adik kalau dimarahin suka nangis. Adik-adik kalau dimarahin sama mama atau sama papa di rumah, adik-adik suka melawan. Merasa tidak senang, merasa tidak suka, seperti itu. Itu tidak baik adik-adik, itu tidak baik. Yang baik itu seperti apa? Yang baik itu ketika mama atau mami marah menasehati adik-adik, firman Tuhan kita hari ini mengatakan, jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Karena apa? Karena ada istilah yang mengatakan surga itu ada di telapak kaki ibu. Surga itu, adik-adik, berada di telapak kaki ibu. Ibu itu adalah seseorang yang sudah berjuang untuk melahirkan kita. Coba adik-adik bayangkan, selama 9 bulan kita berada di dalam kandungan ibu. Selama 9 bulan kita berada di dalam kandungan yang kecil. Tapi ketika kita hendak dilahirkan, ibu kita berjuang keras merawat kita supaya ketika lahir kita menjadi bayi-bayi yang sehat. Dan coba adik-adik bayangkan, saat ini umur Tante sudah 27 tahun. Dan dalam masa 27 tahun ini, kenapa Tante bisa sampai seperti ini? Itu karena ada perjuangan seorang ibu yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Karena apa adik-adik? Adik-adik pernah tidak dengarkan cerita seperti ini? Satu induk ayam bisa menjaga 10 anak ayam. Tapi 10 anak ayam belum tentu bisa menjaga satu orang ibu. Satu orang ibu bisa menjaga 10 anak. Tapi 10 anak belum tentu bisa menjaga satu ibu. Artinya adik-adik, seorang ibu itu adalah seorang pejuang yang tangguh. Seorang ibu itu adalah seorang pejuang yang hebat. Seorang ibu itu adik-adik, dia tidak pernah mengharapkan imbalan apapun kepada anak-anaknya. Seorang ibu itu adalah seseorang yang paling tulus di dunia. Walaupun kadang ibu, mama, atau mami kita sering marah, sering mencubit, atau sering memukul, tapi bukan berarti ibu kita tidak sayang sama kita. Justru ketika ibu, mama, atau mami kita marah karena mereka sayang sama kita, karena mereka mau anak-anaknya itu menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang istimewa, menjadi orang-orang yang terkemuka dan yang terpandang di seluruh dunia. Karena itu adik-adik, siapa adik-adik yang suka dan yang ingin menjadi orang-orang yang hebat,
Kata firman Tuhan hari ini, jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Apa yang disampaikan oleh ibu kita, apa yang disampaikan oleh mami kita, apa yang disampaikan oleh mama kita, jangan pernah sia-siakan segala nasihat dan pengajaran yang disampaikan oleh ibu kita kepada kita. Kenapa? Karena adik-adik, di luar sana ada bahkan banyak orang yang tidak mengenal ibunya mulai dari kecil. Dia lahir ke dunia, tapi dia tidak punya ibu. Dia sampai besar, tapi ibunya cuma merawat dia sampai umur dia 5 tahun. Atau bahkan 5 bulan. Jadi buat adik-adik yang masih punya ibu, bersyukurlah karena masih memiliki ibu. Sama seperti firman Tuhan kita hari ini, hadiah untuk ibu. Berikanlah hadiah yang terbaik melalui mendengarkan nasihat, ajaran, dan perintah dari ibu kita. Buat adik-adik yang tidak punya ibu, jangan khawatir, jangan sedih. Yang tidak punya ibu, jangan sedih adik-adik. Karena apa? Ayah kita juga adalah seorang ibu yang hebat. Ayah kita juga bisa menjadi ibu untuk kita. Jadi buat adik-adik yang tidak mempunyai ibu dan yang sudah tidak mempunyai ibu, jangan sedih ya sayang. Karena ada Tuhan Yesus yang juga bisa menjadi ibu buat adik-adik. Nah, buat adik-adik semua, melalui firman Tuhan hari ini, Tante mau mengajak coba dibuat dalam sebuah kertas dalam bentuk hati. Coba di sana disampaikan sebuah puisi untuk ibu. Jadi puisinya Tante tunggu ya sayang. Puisi untuk ibu. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, Tante mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk sama-sama menyanyikan lagu Kasih Ibu. Kita sama-sama ya sayang. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang